got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syareni dengan NIM 210411030 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis mata kuliah analisis perencanaan perusahaan yang diampu oleh Ibu Nuri Kartini MT. Maka dari itu kita langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana akan kebutuhan air minum kemasan yang dirasakan semakin meningkat di kalangan masyarakat, sedangkan air minum kemasan dengan merek-merek paten, Aqua, Fit, dan lain-lain mematok harga yang cukup tinggi, sehingga kurangnya dapat menjangkau masyarakat dengan pendapatan yang minim. Hal ini untuk memacu jenis timbul usaha baru yaitu depot air minum isi ulang, dengan menyamur bisnis depot air isi minum ulang dengan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap air minum kemasan galon isi ulang. Meningkatkan pula kebutuhan akan tutup galon daur ulang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Namun, dengan semakin sulitnya bahan baku biji plastik untuk membuat tutup galon isi ulang dari bahan baku biji plastik, maka muncullah ide membuat tutup galon isi ulang dari galon bekas dan mengolahnya kembali menjadi tutup galon baru yang siap dipakai. Hal ini juga didukung dengan jumlah pabrik pengolahan tutup galon di daerah Ciayu Majakuning yang masih terbatas jumlahnya, sehingga membuka peluang bagi penulis mendirikan bisnis tutup galon daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini didapat dari latar belakang yang ada yang diperoleh. Rumusan masalah yaitu apakah pendiri perusahaan tutup galon layak untuk didirikan di wilayah Cirebon. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui kelayakan pendirian perusahaan tutup galon di Cirebon untuk menghindari kerugian di masa yang akan datang. Perusahaan tutup galon ini berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di wilayah Ciayu Majukuning. Menurut data Badan Pusat Statistika Jawa Barat, pada tahun 2021 sampai 2023 untuk jumlah penduduk di tahun 2021 sebanyak 1.831.718. Pada tahun 2023 sebanyak 1.852.365 dan pada tahun 2023 sebanyak 1.869.544. Berdasarkan data jumlah penduduk, maka asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu Q besar sama dengan N dikali X kecil. Q kecil, yang dimana keterangannya yaitu si Q merupakan total permintaan pasar. Si N itu jumlah pembelian di pasar atau berdasarkan tahun. Si Q kecil jumlah dibeli rata-rata pembelian per tahunnya. Setiap unit usaha depot agen toko dalam 1 tahun di 2021 minimal 1 bal tutup galon. Maka rinciannya sebagai berikut. Keterangan per bal berisi 1.000 unit tutup galon. Maka pada tahun di 2021 yaitu hasilnya ada 1.831 bal tutup galon. Lalu dalam 1 tahunnya yaitu 1.831 dikali 30 hari dikali 12 bulan, totalnya yaitu 659.160 bal per tahun. Pada tahun 2022 yaitu dalam satu harinya ada 1.852 bal. Lalu per tahunnya itu 1.852 dikali 30 hari dikali 12 bulan, yaitu totalnya 666.720 bal per tahun. Lalu di 2023 hasil perharinya yaitu 1.870. Dalam per tahunnya yaitu 1.870 dikali 30 hari dikali 12 bulan, yaitu totalnya
673.200 bal per tahun. Permintaan ada beberapa segmen atau konsumen atau perkembangan yang dimana ada geografi dengan harga tutup galon perusahaan kami sangat terjangkau dan berkualitas. Maka kami akan membuka toko yang strategis serta mudah dijangkau oleh pelanggan dengan berdekatan dengan usaha depot agen serta dilakukan penjualan online untuk dapat dijangkau oleh kalangan usaha depot air isi ulang galon. Dan untuk penjualan produk galon, perusahaan kami memasarkan di sekitar wilayah Ciayu Majekuning. Demografi, perusahaan kami menjual berbagai bentuk dan jenis tutup galon yang dimana sesuai dengan keinginan pelanggan. Target penjualan produk kami ke para pemilik usaha depot isi ulang air galon, agen, toko, perabotan, produksi air minum di sekitar Ciayu Majekuning. Psikografi, upaya untuk membagi pembelian menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian. Perusahaan kami tertuju pada konsumen dari kelas menengah dan kelas bawah, sehingga kelas menengah menginginkan suatu produk tutup galon yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Target konsumen. Untuk target konsumen sendiri, kami menyediakan toko yang dimana konsumen bisa membelinya secara langsung, sedangkan konsumen via online, kami memanfaatkan media sosial, membuat situs perusahaan, dan market online. Untuk penawaran, perusahaan kami menawarkan kepada pelaku usaha seperti depot air, agen, toko, produksi minum galon. Berikut adalah proyeksi pertumbuhan penawaran tutup galon di perusahaan kami. Pada tahun 2021, jumlah penduduk sekitar 1.830.718 dengan per tahunnya yaitu 659.160 dengan pertumbuhan masih nol. Di 2022, jumlah penduduk di sekitar wilayah Ciayu Majekuning ada 1.852.365 dengan per tahunnya yaitu 6.672.0 dengan pertumbuhan 1,1%. Sedangkan di 2023 jumlah penduduk di wilayah Ciayu Majekuning yaitu 1.869.544 dengan demand per tahunnya yaitu 673.200. Pertumbuhannya 0,92%. Di sini juga ada analisis SWOT yang dimana strength yaitu memiliki standar kualitas produk yang baik. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga, terletak di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, disediakan transportasi untuk pengiriman luar kota. Yang kelima, memiliki servis yang memuaskan. Swiftness, yaitu yang pertama di perusahaan kami yaitu ketergantungan pada pemasok bahan baku. Kedua, kurangnya SDM. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi karena produksi tutup galon membutuhkan teknologi dan peralatan yang khusus yang bisa menjadikan kendala jika peralatan usang atau tidak dapat di-upgrade secara teratur. Opportunity yang di perusahaan kami yaitu satu, permintaan jumlah tutup galon semakin meningkat. Yang kedua, fokus pada berkelanjutan dengan menyediakan tutup galon yang ramah lingkungan dapat menarikkan pelanggan yang semakin peduli dengan masalah lingkungan. Yang ketiga, pesatnya arus informasi yang dimana merupakan unsur penunjang yang sangat mendukung perusahaan dalam menciptakan brand. Tren, yaitu di perusahaan kami yaitu yang pertama berkembangnya teknologi baru atau pesan alternatif bisa mengancam posisi pasar tutup galon tradisional. Yang kedua, perubahan tren konsumen bisa mempengaruhi daya beli dan permintaan terhadap tutup galon. Rantai pasok tutup galon. Framework dalam industri tutup galon yaitu pengempul tutup galon, diteruskan dengan industri, dilanjutkan dengan agen, lalu konsumen akhir. Jaringan SCM dalam industri tutup galon. Hulur ke hilir, yaitu yang pertama supplier pengempul tutup galon ke manufaktur, lalu
si manufaktur itu ke distribusi satu, lalu ke agen toko yang terdekat, lalu ke konsumen satu, konsumen dua, atau konsumen akhir. Di sini juga membahas tentang sifok tutup galon, yang dimana supplier pemesanan online luar kota, Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan daerah lainnya. Inputannya yaitu tutup galon bekas atau yang sudah tidak terpakai. Prosesnya yaitu pemotongan, penggilingan, pemanasan, pencetakan, dan pendinginan, lalu finishing. Outputnya yaitu tutup galon. Supplier atau customer yaitu depot, agen, toko. Skala produksi sendiri kita bisa lihat di tabel berikut. Untuk BEP produksi tutup galon perbalnya sendiri yaitu K 20 juta, C 160 per bal, D 80.000 per bal. Rumus dari BEP sendiri yaitu K ditambah DC sama dengan CX. X sama dengan K per C dikurangin D. Maka hasilnya yaitu 20 juta dibagi 160 dikurangin 800 yaitu hasilnya 312,5 bal. Jika membuatnya sendiri minimal membuatnya adalah 313 bal. Lalu kita lanjutkan lagi dengan OPC-nya sendiri yaitu proses pembuatan tutup galon dengan diameter 5,5 mm dikali 25 mm tutup galon bekas. Yang pertama yaitu pemotongan yang dimana menggunakan meja potong dengan waktu 15 menit. Operasi yang kedua yaitu dileburkan dengan menggunakan mesin peleburan dengan waktu 20 menit. Yang ketiga dicetak yang dimana menggunakan mesin cetak dengan waktu 15 menit. Yang keempat yaitu pemeriksaan atau biasa dengan finishing. Dan yang kelima yaitu pengemasan yang dimana ini menggunakan manual dan dengan waktu 5 menit. Lalu kita selesai. Jadi untuk proses pembuatan tutup galon sendiri yaitu membutuhkan waktu 65 menit. Di dalam aspek teknis tutup galonnya itu ada mesin, fasilitas, limbah industri yang dimana mesin pemotong, mesin penggiling, mesin pemanas, mesin pencetak, mesin pendingin, dan mesin pompa air. Dengan fasilitasnya yaitu ada kamar mandi, tempat sholat, parkir, pos sapam, gudang penyimpanan bahan baku, gudang penyimpanan produksi tutup galon, dan limbah industrinya sendiri yaitu tidak ada limbah, tetapi ada masalah kebisingan yang membahayakan kesehatan pekerja dan bisa diatasi dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk tata letak fasilitas kantornya itu sendiri yaitu ada tempat parkir, kamar mandi perempuan, kamar mandi pria, musola, mesin pot. Di dalam lantai produksinya sendiri yaitu ada mesin potong, mesin penggiling, mesin pemanas, mesin pencetak, dan pendingin, lalu pompa air, dan tempat finishing. Dan yang di area depannya yaitu ada pos sapam, tempat order produk tutup galon, penyimpanan produk tutup galon, lalu penyimpanan bahan baku. Di dalam aspek manajemen yaitu ada organisasi dalam perusahaan. Yang pertama direktur, dan di bawah direktur ini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer pengembangan. Dan di dalam manajer keuangan ada beberapa bagian, staf keuangan, staf akunting, staf pengadaan. Lalu di dalam manajer produksi ada staf produksi, ada staf teknis. Lalu di dalam manajer pemasaran ada staf marketing, ada staf pemasaran. Lalu di dalam manajer pengembangan yaitu ada staf pengembangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial, yang dimana usaha tutup galon tidak melakukan aktivitas impor ekspor. Fokusnya hanya di Ciayu Majakuning untuk mengurangi dampak pada
Usaha ini memberikan kontribusi baik dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia, terutama di Kabupaten Cirebon. Tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan ekonomi dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Usaha ini juga dampak positif bagi industri pengempul tutup galon bekas, meningkatkan permintaan serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, usaha ini membantu mengurangi sampah plastik dan mendaur ulang tutup galon bekas menjadi produk baru. Di dalam aspek ekonomi dan sosial, ini perusahaan berbentuk CV, yang dimana CV tidak memiliki badan dan jaminan, baik tertulis maupun lisan, harus memperhatikan penggunaan objek perjanjian untuk kegiatan usaha. Proses perizinan yang dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha di Kementerian Hukum dan di HAM. Syaratnya, pendirian CV tutup galon sebagai berikut. Didirikan oleh minimal 2 orang. Pendiri tersebut terbentuk akta notaris di mana semua dokumen harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Pendaftaran sistem administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM. Analisa aspek keuangan yang harga pokok produk. Ada 3 kategori: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang dimana biaya bahan baku itu ada tutup bekas galon dengan harga 6.000 kali 50 karung, yaitu 300. Lalu biaya tenaga kerja, yang dimana biaya tenaga kerja itu sendiri ada 7 orang dikali 80, hasilnya itu 560. Biaya overhead pabrik, ada biaya transportasi itu ada 100.000, listrik dan air itu 80.000, packing itu 50.000, tenaga kerja tidak langsung itu 1.200.000 karena ada 10 orang pekerja. Lalu total keseluruhan dari biaya produksi itu sendiri 2.290.000. Jumlah produksi perharinya 50 bal. HPP 290.000 dibagi 50. Jumlahnya yaitu 45.800. Harga jual produknya sendiri itu 95.000. Laporan laba rugi tutup galon, yang dimana kita bisa lihat pada tabel berikut. Dengan laba operasinya yaitu 436.175.000, dan untuk laba sebelum pajaknya yaitu 460.775.000. Lalu laba bersihnya dengan pajak 30%, hasilnya yaitu dengan biaya 284.322.500. Lalu neraca si aktiva sama pasifanya yaitu dengan 1.700.000.000. Pada cash flow di tahun ke-0 itu minusnya yaitu 105 juta. Lalu di tahun pertama minus 357.625. Lalu di tahun kedua yaitu sudah mendapatkan keuntungan dengan 24.639.000. Lalu di tahun keempat 410.000.329. Analisis NPF. Di analisis NPF kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu di tahun 2020 kumulatif tunainya yaitu minus 357.625. Lalu diskon faktornya 20% dengan 0,833. Present value-nya yaitu minus 297.901.625. Lalu di 2021 kumulatif tunainya yaitu 24.63.000 dengan diskon faktor 20% yaitu 604.994. Lalu jumlahnya 17.900.000.
Lalu di tahun 2023 kumulatif tunainya 410.329 dengan diskon faktor 20% 0,579 dengan present value-nya yaitu 27.580.000 rupiah. Lalu total present value-nya yaitu 43.221.000. Lalu initial investment-nya yaitu 805 juta. NPF-nya yaitu 761.778.000. Lalu di IRR kita bisa lihat di tabel berikut. Di tahun 2020 kumulatif tunainya 357.625 dengan diskon 18% dan 30%. Pada tahun 2021 kumulatif tunainya 24.639. Di tahun 2023 410.329. Initial investment-nya yaitu min 805 juta. IRR-nya yaitu 3.543.000. Lalu dari kesimpulannya yaitu dari aspek pasar dan pemasaran, analis pasar menunjukkan bahwa demand atau permintaan tutup galon di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya selalu meningkat. Dilihat dari pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah, ditambah dengan peramalan yang dilakukan bahwa permintaan tiap tahun akan meningkat. Dari hasil STP dan marketing mix dapat bahwa untuk strategi pemasaran fokus untuk mempromosikan perusahaan dan menjaga kualitas. Dari aspek manajemen dan sumber daya yang dilakukan dengan cara rekrutmen, seleksi, dan penempatan agar SDM terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia juga di bidang pengoperasian usaha di lapangan. Kemudian proses perekrutmen dibuat cukup ketat dengan spesifikasi yang jelas agar mendapatkan kandidat pekerjaan yang berkualitas. Dari aspek teknis juga memiliki peran dan perencanaan yang cukup matang. Kemudian dari aspek keuangan dengan modal investasi awalnya sebesar 850 juta. Hasil analisis aspek keuangan diperoleh bahwa hasil laba bersih setiap tahunnya adalah 284.322.500.000 yang mana akan mendapatkan balik modal pada tahun kelima. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembuatan perusahaan tutup galon di wilayah Kabupaten Cirebon jika dilihat dari studi kelayakan dapat diimplementasikan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.